I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Sejujurnya untuk saat ini, Ultima juga mulai memahami banyak hal, apalagi saat pertempuran Agera sebelumnya. Ultima pun menyadari bahwa Agera tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang sangat mengerikan. Ultima pun jadi merasa perkembangan seseorang tuh nggak dibatasi oleh apapun. Ras kuat bukan berarti selalu menjadi terkuat, tapi kekuatan misterius selalu datang ketika seseorang gak pernah menyerah pada keadaan apapun. Dan setelah mengingat semua itu, Ultima pun jadi menginginkan sesuatu. Ultima ingin mendaki puncak ketinggian yang lebih tinggi lagi. Tiba-tiba terdengarlah suara sial yang bergema. Untuk mewujudkan keinginan besarmu itu, biarkanlah aku membantumu. Mendengar ucapan dari sial, Ultima sebenarnya sangat terkejut. Dia sempat mengira-ngira suara itu pasti dari tuannya. Dan karena itulah, Ultima pun langsung menyetujuinya. Tepat saat itu, kekuatan Ultima pun mulai berevolusi menjadi Raja Kematian beracun Samael. Dan setelah mendapatkan kekuatan ini, Ultima yang sekarang pun menjadi lebih percaya diri lagi. Ultima nggak merasa bisa dikalahkan oleh siapapun. Namun tiba-tiba Ultima mengingat perkataan Mamang Diablo yang isinya, jangan terlalu mengandalkan kekuatan, apalagi jika kekuatan itu merupakan pemberian. Karena dengan mengandalkan kekuatan yang telah diberikan, itu nggak bakalan jadi kekuatanmu sendiri. Jadi daripada mengandalkan, lebih baik menguasai semua kekuatan agar menjadi lebih efisien. Ultima yang mengingat itu pun jadi menyadari, meski Diablo telah diberikan banyak kekuatan oleh tuannya, Diablo bahkan belum menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Rimuru. Ini membuat Ultima pun jadi kagum sama Diablo, karena Diablo terus memaksakan perkembangannya sendiri. Dan saat ini pertempuran mengerikan pun langsung dilepaskan. Dengan cepat, Ultima terus melepaskan serangan racun pada Damrada, yang mana serangan racun dari Primordial Ungu udah pasti mengerikan. Namun Damrada terus menghindarinya dan bisa bertarung seimbang dengan Ultima. Bahkan saking sengitnya pertarungan itu, pemenangnya aja belum bisa terlihat. Ultima pun kemudian berkata, ini sangat menyenangkan. Aku jadi mengingat latihan sama Zegion. Mendengar itu, Damrada pun sangat marah dan merasa dihina. Namun Damrada juga menyadari bahwa iblis primordial adalah makhluk jenius yang bahkan mampu mengganggu hukum fisika sekalipun. Namun Damrada agak kebingungan siapa yang dimaksudnya dengan Zegion itu. Dan saat itulah Damrada pun langsung melepaskan efek dari surrogate power miliknya. Dengan melampaui batasan dari Damrada, Damrada pun mulai bisa melukai Ultima. Bahkan saat ini, energi Damrada terlihat lebih tinggi dari Ultima yang merupakan primordial. Makanya meski cuma manusia, dia tuh bisa menandingi iblis leluhur seperti Ultima. Ultima yang melihat itu pun semakin kesenangan. Dan saat itu, aura Ultima pun tiba-tiba berubah. Ternyata, selama ini Ultima telah menyimpan kekuatan besar untuk mencuri skill Damrada. Dan dari kejadian itu, tubuh Ultima pun mulai berubah. Muncullah 6 pasang sayap dari tubuh itu. Ultima pun berkata, ayo kita selesaikan sekarang. Seketika, 12 sayapnya pun bergerak secara bersamaan dan mulai berubah menjadi senjata tajam yang menyerang tubuh Damrada. Dan karena Ultima memang spesialisasi dalam racun, satu sentuhan dari sayapnya aja udah menyimpan racun yang sangat mematikan.
Damrada yang mencoba menghindari serangan itu bahkan sampai terlempar karena kekuatannya nggak bisa ditahan sepenuhnya oleh Damrada. Bahkan daya kekuatan Ultima masih terus meningkat. Begitu juga jumlah mananya Ultima yang perlahan-lahan pun mulai melampaui Damrada. Ultima saat itu pun kembali berkata, "Aku sangat menyukai wujud ini." Mendengar itu, Damrada berkata, "Jangan meremehkanku, gadis kecil. Kekuatanmu itu memang luar biasa, tapi jangan sampai lengah." Damrada pun saat itu mulai fokus menghindari semua serangan dari Ultima. Namun tetap aja, Damrada masih kesulitan memberikan luka pada Ultima. Bahkan ketika Damrada ingin menyerang, salah satu sayap dari Ultima tiba-tiba menancap di kaki Damrada. Di saat pedihnya racun mematikan di dalam tubuhnya menggila, Damrada masih terus berusaha menghindar. Melihat Damrada yang masih terus menghindar, Ultima pun tertawa dan berkata, "Hahaha, kenapa kau masih terus berlarian?" Namun tiba-tiba, Damrada pun mulai mendapat celah dan langsung menembakkan kekuatan penuhnya tepat ke arah Ultima. Bahkan diketahui, jika terkena serangan itu, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, orang itu pasti akan musnah sekalipun primordial. Damrada yakin dirinya telah menang. Namun tiba-tiba sesuatu yang sangat mengejutkan pun kembali terjadi. Ultima pun tiba-tiba melesat dengan sangat cepat dan melepaskan serangan pukulan beracun yang mematikan. Seketika, dada Damrada pun saat itu langsung tertembus oleh cakar Ultima. Dan saat itu juga, kekuatan tertinggi Raja Kematian beracun pun dilepaskan oleh Ultima. Rasa sakit pun terus menyiksa seluruh sel tubuh Damrada. Saking kuatnya racun dari Ultima, Damrada pun terjatuh dan gak lagi bisa menggerakkan tubuhnya. Damrada pun mulai menyesal karena dikalahkan oleh pasukan Raja Iblis Rimuru sebelum dia menantang Gi Crimson. Padahal hasilnya semuanya tentang pertarungan Rudra bersama Gi Crimson. Damrada ingin sekali saja bertarung dengan Gi Crimson agar dirinya mengetahui puncak kekuatan itu seperti apa. Namun di sini mulai terungkap satu rahasia yang sangat penting, itu tentang obrolan asli Rudra dan Damrada. Sebelum semuanya menjadi seperti ini, Rudra bukanlah sosok yang seperti sekarang. Rudra pernah berkata, setiap kali dirinya bereinkarnasi, jiwanya perlahan mulai terpecah. Dan karena itulah, ketika semua jiwa dari Rudra telah terkonsumsi akibat reinkarnasinya, Rudra tidak akan lagi mendiami tubuhnya. Dengan kata lain, Kaisar Rudra menjelaskan bahwa yang akan mendiami tubuhnya adalah orang lain. Rudra selalu kehilangan fragmen jiwanya yang sangat penting setiap kali dia mulai melakukan reinkarnasi. Makanya Rudra berkata, "Jika suatu saat aku telah menghilang dari tubuh ini, tolong bunuhlah aku Damrada, karena yang ada di dalam tubuh ini hanyalah sosok berbahaya." Lagian selama ini, Rudra juga mulai kesulitan menahan kekuatan dari Justice King Mikael yang mau lepas kendali. Dan karena Damrada nggak mungkin sanggup membunuh Rudra, itu bukan karena mental Damrada aja, tapi dari segi kekuatan, dia menyadari nggak bisa mengalahkan tubuh Rudra sama sekali. Rudra pun saat itu mencari jalan lain kepada Damrada. Dia pun saat itu ditugaskan untuk mencari orang yang bisa membunuh Kaisar Rudra. Begitulah kesepakatannya dengan Kaisar Rudra. Damrada yang mengingat kesepakatan itu pun sampai menangis. Karena Damrada mulai ragu dirinya bisa menuntaskan misi terakhir tuannya. Melihat Damrada yang saat itu menangis, Ultima pun bertanya kenapa dirinya menangis. Apakah itu karena Damrada takut kematian? Damrada pun menjawab, "Aku sama sekali tidak takut kematian, tapi karena janjiku pada tuanku belum terwujud." Damrada pun kesal banget karena akan mati sebelum misinya tercapai. Tapi Raja Keadilan Mikael di tubuh Rudra harus dihentikan. Dan karena Yuki pun gagal membunuh Rudra, Damrada cuma bisa berharap pada Raja Iblis Rimuru. Satu-satunya harapan Damrada cumalah dirinya. Sosok yang mampu membuat primordial menjadi sekuat ini hanyalah Rimuru.
Damrada pun berkata kepada Ultima, "Bolehkah aku memintamu untuk membunuh Yang Mulia Rudra?" Ultima pun saat itu heran karena tanpa disuruh mereka juga memang mau membunuh Rudra. Tapi saat itu Damrada pun meminta Ultima untuk melindungi Masayuki. Namun seperti yang kita tahu, untuk membuat perjanjian sama iblis dibutuhkan pengorbanan yang setara. Karena itulah Damrada pun berkata, "Hadiahnya adalah semua milikku, segala sesuatu tentang jiwaku, semua teknologi yang aku miliki. Aku percayakan semuanya kepadamu Ultima. Telanlah semuanya untuk dirimu sendiri." Ultima pun saat itu menerima kesepakatan itu, dan karena kesepakatan langsung terjalin, Damrada pun langsung tersenyum bahagia. Di akhir hidupnya, Damrada sempat berkata, "Yang Mulia Rudra, sekarang aku akan kembali ke sisimu." Setelah kata-kata itu, Damrada pun langsung binasa. Tepat setelah itu, Ultima pun langsung membungkus sisa-sisa tubuh dari Damrada dan menelan semua miliknya. Ini membuat kekuatan Ultima pun meningkat lebih tinggi lagi. Dan begitulah akhir pertarungan dari Ultima. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!